Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojaki. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Sekayu dan saat ini sedang menjalani program pendidikan guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dan pada tugas kali ini saya mencoba untuk menggali intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang lebih menekankan pada pendidikan di Indonesia. Baiklah, tentunya kita semuanya tahu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Beliau adalah sosok Bapak Pendidikan Indonesia yang dikenal dengan nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Bapak pendiri Taman Siswa pada saat itu. Dan pada konsep pendidikan yang ingin ditawarkan oleh beliau ketika saya membaca dan menghasilkan sebuah refleksi, yang pertama adalah pendidikan itu menyemai benih. Jadi sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai petani yang siap untuk menyemai benih. Benih-benih yang nanti kita semai di sini harus kita rawat, kita jaga, kita siram, kita pupuk dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang guru kepada murid, tentunya kita harus memberikan kesempatan yang luas-luasnya kepada peserta didik, dan kita pun tidak hanya memberikan kesempatan, tapi kita harus memberikan bekal yang cukup untuk mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pendidikan yang baik, memberikan kemerdekaan kepada peserta didik, berlaku demokratis, dan lain-lain. Nah, di sini kita pun dengan harus penuh kesabaran sebagai seorang guru kepada murid. Dan inilah diibaratkan sebagai guru adalah petani. Petani yang siap menyemai benih. Benihnya bagus, tapi kalau perawatannya tidak bagus sama saja. Jadi ketika benih yang memang kurang bagus, tapi ketika perawatannya luar biasa, disemai dengan penuh kesabaran, dengan penuh keuletan dan kegigihan, itu akan menghasilkan sebuah hasil panen yang luar biasa. Sama saja dengan guru. Ketika dimanapun kita berada, tidak hanya sekolah yang unggul, sekolah yang bagus, tapi ketika di sini kita mampu menjadi seorang guru yang bisa menggali potensi peserta didik, itu akan menjadi sebuah kebanggaan dan suatu saat menjadi orang-orang yang sukses dengan budi pekerti yang luhur. Yang kedua, di sini kita juga harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan. Jadi tidak serta-merta kita langsung berikan pendidikan, tapi kita harus memahami dari mana peserta didik itu tinggal, bagaimana lingkungan keluarganya, kita harus mendalaminya. Kita harus melakukan sebuah diagnosa terlebih dahulu. Jangan serta-merta kita mengeneralisasikan semua peserta didik itu mempunyai kelebihan yang sama, ekonomi yang sama, kemampuan yang sama, kecerdasan yang sama, dan istilahnya hal yang kita samakan atau kita generalisasikan tidak bisa, Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua adalah kodrat zaman. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus mampu memahami bahwa saat ini kita sedang menjadi seorang guru. Kita hidup di era tahun 2000-an, di era digital. Tentunya berbeda dengan pendidikan yang pada masa kolonial atau penjajahan pada saat itu, atau Orde Baru misalnya. Tentunya di sini kita tidak menjadi seorang raja. Tentunya ketika di sini ada istilah menghamba kepada murid, kita sebagai seorang guru ya harus memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh murid. Apa yang dibutuhkan? Mungkin anak butuh sate, anak butuh ini, butuh ini. Bukan berarti ini sate yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Tapi di sini adalah apa kebutuhan dari murid itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah ketika di sini kita memahami bahwa budi pekerti, tentunya budi pekerti ini sangat penting sekali, karena budi pekerti ini berkaitan dengan olah cipta, rasa, dan karsa. Ini bagian dari sebuah satu kesatuan dan lahirlah yang namanya budi pekerti luhur. Dan jadi ada aspek ini tentunya kita harus bisa memberikan contoh yang baik, keteladanan yang baik, kejujuran, etos kerja yang tinggi, di sini kerjasama, tidak egois, di situ empati, di situ. Jadi kita harus memberikan penanaman kepada murid bahwa sebagai seorang guru di situ harus bisa menjadikan contoh atau role model kepada murid-muridnya untuk berperilaku dan bertindak baik tutur kata atau sopan santun dan juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kita perlu pahami juga bahwa pendidikan itu juga harus diawali dari keluarga. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan gambaran yang luasnya. Tidak serta-merta kita memahami bahwa oh ini keluarganya dari siapa, dan tentunya di sini ketika ingin menjadi anak yang baik, ya kita harus memberikan pendidikan yang baik juga dalam lingkungan keluarga. Karena pendidikan yang utama dan diawali dari keluarga. Ketika keluarganya baik, tentunya nanti di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga akan mengalami suatu hal yang positif.
Dan tentunya di sini dalam konsep Ki Hajar Dewantara, tentunya ada pandangan bahwa ada taman siswa. Di sini ada taman anak dan taman muda. Taman anak di sini bahwa Ki Hajar Dewantara ini juga memberikan pandangan bahwa taman anak-anak di sini bahwa anak pada usia mungkin dia ada pada kelas rendah dan juga di sini kelas tinggi, yang di sini ya bisa saja bahwa anak-anak di usia mungkin pada kelas 1 sampai kelas 3 ini diajarkan oleh orang tua, oleh ibu-ibu atau perempuan. Dan pada kelas 4, 5, 6 diajarkan oleh guru laki-laki. Ini sangat penting sekali. Mengapa? Pada kelas rendah tentunya dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Bukan berarti laki-laki tidak sabar, tapi di sini ada peran lebih yang penting ketika di situ pada kelas tinggi ditanamkan oleh guru laki-laki. Yang pertama adalah pada kelas rendah ini dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu. Dan pada kelas tinggi tentunya dibutuhkan yang namanya kedisiplinan, ketegasan, karakter yang luar biasa yang nantinya akan bentuk peserta didik menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang punya budi pekerti yang luhur. Dan yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi bahwa guru di sini adalah petani. Bertani di sini bisa menanam petani jagung, petani di situ ada petani padi, mangga dan lain sebagainya. Dan sama saja dengan murid. Murid itu tidak hanya sebatas di situ dia murid yang cerdas saja. Ada juga murid yang tidak cerdas. Tapi saya katakan bukan itu konsepnya. Tapi di sini adalah bahwa setiap murid itu tidak ada yang bodoh. Semua murid itu punya pintar karena mereka punya kecerdasan yang sama, baik di situ dan kecerdasan yang berbeda-beda di sini. Jadi heterogenesi itu yang luar biasa. Jadi istilahnya multi intelijensi. Jadi di sini ketika kita menyemai benih tadi dikatakan sebagai petani, ya kita bisa harus mengeksplor apa yang memang menjadi potensi peserta didik, baik itu talenta akademis maupun non akademis yang di situ kita harus gali. Nah, jadi saya katakan sekali lagi bahwa sebagai seorang guru kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik. Jadi kepada murid di sini ya. Jadi pada prinsipnya adalah murid. Jadi 3 hal itu yang di situ kita harus tanamkan ya, kita semuanya untuk murid untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang nantinya mereka akan jalani. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi seorang guru yang akan menjadi guru teladan, guru yang memang disenangi anak-anak dengan konsep pembelajaran yang menyenangkan, ilmu yang bermanfaat, dan pembelajaran budi pekerti yang memang di situ harus dimiliki oleh murid. Dan sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa hasil dari refleksi, mungkin saya sebagai seorang guru belum optimal, namun sudah melakukan hal-hal yang memang di secara tersirat atau secara tersurat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan bagaimana pendidikan yang harus ditanamkan. Yang pertama yang sudah saya coba lakukan, mungkin belum maksimal tapi sudah saya coba lakukan. Yang pertama adalah berlaku adil. Berlaku adil kepada siapa saja, baik itu siswa perempuan, murid laki-laki, mereka mendapatkan perlakuan yang sama, ilmu yang sama, di situ baik di situ agamanya Islam, Kristen, Hindu. Nah, di situ ya, di sini kan heterogennya juga luar biasa. Di Kabupaten Musi Banyuasin ini tidak hanya, apalagi di SMA 2, di situ dari berbagai siswa dengan berbagai macam karakter, dan di situ kita harus mencoba untuk memahaminya. Dan yang terakhir ada di sini bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan atau toleransi beragama, bagaimana mengurangi konflik, mengajarkan perbedaan-perbedaan, menghargai pandangan, dan di situ kita harus menjaga dalam artian toleransi beragama. Karena pada prinsipnya setiap murid diberikan hak yang sama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang guru, saya juga memberikan teguran, memberikan punishment yang sewajarnya yang tidak berupa fisik, dan juga memberikan reward kepada peserta didik yang berprestasi. Inilah yang saya lakukan sebagai refleksi. Tentunya dengan mempelajari modul, mempelajari video-video yang diberikan oleh fasilitator dan disitu oleh calon guru pengajar praktik, saya mendapatkan berbagai macam ilmu dan di situ saya akan mencoba untuk mengaplikasikannya. Terlebih lagi ketika saya mencoba merefleksikan pendidikan, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia atau Raden Mas Suryaningrat. Terima kasih, itulah refleksi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.